Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seluruh Nusantara, dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Kalau kita amati, ternyata setelah terbongkarnya kaum klan Balawi yang berhabluk grup G alias Yahudi Ashkenazi, benar-benar mengerikan. Ini kalau dilihat dari sepak terjangnya selama ini, khususnya yang kita bicarakan kali ini adalah pemalsuan makam-makam. Bagaimana ini di Desa Bojong, Kabupaten Tegal, berapa waktu lalu ini selalu masyarakat di sana dihantui oleh kedatangan banyak habib-habib yang selalu ndawir minta uang, minta beras atau minta apapun. Apabila tidak ada, ini bahkan seekor ayam saja diembatnya. Mereka datang ini seminggu sekali atau bahkan sehari-hari bisa saja datang oknum mereka ini untuk mendawir masyarakat di situ. Kabupaten Tegal ini ada sebuah makam Mbah Kiai Ishak, dan situ anak cucunya juga masih hidup. Kemudian tiap tahun, karena Mbah Kiai Ishak ini seorang ulama, dikholilah di tempat itu. Tapi pada suatu saat ada rombongan habib yang datang ke situ yang membuat makam yang dinamakan Mbah Kiai Ishak di samping makam Mbah Kiai Ishak yang asli. Bahkan ini anak cucunya saja ini masih hidup, mereka berani berbuat seperti itu. Apakah ada penolakan dari keluarga Kiai Ishak? Tentu saja, tapi namanya juga Yahudi Ashkenazi, semau gue, nggak mau dengar omongan orang, pokoknya mau menang sendiri. Jadi pembuatan makam ini terus berlanjut. Bahkan mereka mengadakan hall sendiri dengan atas nama Mbah Kiai Ishak. Padahal di sebelahnya itu ada makam Mbah Kiai Ishak yang asli. Dalam kesempatan ceramah di Purworejo, Gus Abbas Buntet menceritakan bagaimana kronologi pembuatan makam palsu itu, yang di dalamnya tentu saja kosong. Ini dianggap berhala oleh Gus Abbas Buntet. Pada waktu hall Habib itu di makam palsu ini, tentu saja aparat hukum, aparat negara ini jelas tahu. Bagaimana nggak tahu, namanya hall itu didatangi orang begitu banyak. Tetapi kenapa masyarakat juga aparat dari polsek, dari desa tidak berani mengatakan bahwa ini tidak benar. Nah, inilah jiwa minder kita kemarin-kemarin, karena terdoktrin selama ini oleh mereka yang mengatakan kalau mereka ini adalah zuriyahnya Nabi. Sehingga dengan arogan mereka berbuat dan tidak mengindahkan omongan-omongan dari orang lain. Jangan percaya omongan mereka mulai saat ini. Bagaimanapun klan Balawi ini yang diduga adalah Yahudi Ashkenazi, orang yang tidak takut dosa, tidak takut Tuhan, atau juga tidak tahu malu sama sekali. Bagaimana mungkin seorang ini yang takut dosa berani mengatakan kalau mereka ini adalah cucu dari baginda Nabi kita yang amat mulia. Mereka berani membawa-bawa Nabi untuk kepentingan mereka sendiri. Dan di kemudian hari, apabila pembuatan makam-makam palsu ini tidak terdeteksi dari sekarang, apa jadinya masa depan bangsa Indonesia, bangsa Nusantara? Tentu akan dijajah secara mental dan spiritual. Alhamdulillah, untung saja dengan adanya polemik nasab akhir-akhir ini sampai klimaknya sekarang, Balawi sudah tidak berani berkutik lagi. Mereka sekarang seperti hilang di telan bumi, kecuali di tempat mereka yang selama ini ada dekat dengan pemerintah. Dan ini perlu waktu, sehingga pemerintah perlu tahu siapa mereka sesungguhnya. Inilah ceramah Gus Abbas yang berapi-api di Purworejo yang menjelaskan persoalan bagaimana makam Mbah Kiai Ishak ini pernah dipalsukan. Sampean sumur Tegal
Sumerep Tegal. Di Tegal ada kecamatan namanya Kecamatan Jatinegara. Nggih. Jatinegara niku caket kali Kecamatan Bojong Kuci. Di situ ada namanya Mbah Yai Ishak. Yai. Mbah Yai Ishak niku tiyang ageng teng niku Mbah. Wonten makame buatan keluargane dipun hauli. Setelah dihauli kemudian kaum Ba'ali datang. Karena masyarakat menganggap itu cucunya Rasulullah, maka kemudian diterima tambah banyak pada akhirnya meminta uang. Dan minta uangnya nggak tanggung-tanggung, kalau dikasihnya sedikit amplopnya dibuang. Dibuang. Apa ente ngasih segini? Saya jauh-jauh makan kasih sini. Ini uang diundang ngorak maksa-maksa. Tapi karena masyarakat menganggap mereka cucunya Rasulullah, akhirnya dikasih. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saja mereka minimal harus dikasih 500.000 per orang. Kalau 50 orang datang, maka 25 juta khusus untuk Ba'al. Sampean tahu di Jatinegara, di daerah Kedunggungu, sekarang anak-anak mudanya bangkit menolak Ba'al. Karena apa? Di sana ada haul umum. Ketika haul umum, seminggu sebelum haul umum, itu Ba'al puluhan orang datang, tidak kurang dari 50 orang setiap hari. Kalau seumpama seminggu ada 5 hari atau seminggu 5 hari itu bisa 250 orang itu datang, semuanya itu mendatangi rumah-rumah penduduk dan meminta uang. Kalau uang orang duwe sing duwe habis itu jaluk beras, jaluk ayam, jaluk pinto, wedhus kabeh digawa, lukisan digawa, nganti manuk digawa, untung orang manuke bojo digawa. Astagfirullah. Kalau seumpama nggak dituruti mereka ngancam tidak dapat syafaat, tidak akan masuk surga. Minta uang deh seumpama JKI, ya otronnya niku sekedhik dibuka niku tengah jemane dilempar, buat apa yang ngasih segini? Jadi masyarakatnya sudah bertahun-tahun ketakutan, seminggu sebelum acara mesti mereka datang. Dan sudah bertahun-tahun itu dibiarkan oleh pemerintah, dibiarkan oleh pengurus NU-nya juga. Padahal di situ ada pengurus NU, ada Bansar. Subhanallah. Ini fitnah apa? Saudara-saudara sekalian, ini proses proses dulur di tengah haule Mbah Yai Ishak niku akhirnya sampai dugi sampai rabu, kemudian proses dulur tiba-tiba setelah mengikuti haulnya Mbah Yai Ishak, di antara mereka tiba-tiba membuat kuburan palsu mengatasnamakan Mbah Yai Ishak. Ini pelajaran supaya di daerah Anda jangan ada seperti ini. Orangnya masih hidup, datang sendiri Jatinegara, tanya itu keluarganya Mbah Ishak bagaimana kisahnya. Ada orangnya. Akhirnya keluarga Mbah Yai Ishak protes. Protesnya bagaimana, Bim? Ente ini bagaimana? Kuburan mbah saya itu ada sebelah sini, kenapa ente bangun kuburan atas nama mbah saya? Di sampingnya sebelah sini kira-kira jaraknya 2 meter, 3 meteran. Tulisannya Mbah Yai Ishak. Diprotes dumateng keluargane iku habib ora tobat, orang aku salah malah ngeyel wis ngerti salah ngeyel ning kesalahane dhewe niku dudu karakter wong Ishak, kowe karakter wong Yahud. Wong Yahudi kaya kowe wis ngerti salah yang ngeyel. Padahal mereka salah buat makam palsu. Itu makamnya siapa, Bib? Saya nggak bertanggung jawab, ini makamnya siapa yang ditumpangi? Makam mbah saya sebelah sana. Kira-kira jaraknya 3 meter sekawan meter, Mbak. Akhirnya jadi polemik, tapi karena dibiarkan. Keluarganya Mbah Yai Ishak juga tidak berani, karena apa? Masih memiliki asumsi bahwa Mbah Ali dan Habib itu cucunya Rasulullah. Padahal secara 3 konteks keilmuan, ilmu nasab, ilmu filologi, dan ilmu genetika, itu sudah terbukti secara sah bahwa mereka bukan cucunya Rasulullah. Mereka adalah golongan Yahudi Askenazi. Saudara-saudara sekalian, begitu datang, akhirnya begitu mereka biarkan karena keluarganya Mbah Yai Ishak takut. Akhirnya saudara-saudara apa? Mereka akhirnya tahap selanjutnya membuat haul Mbah Yai Ishak sendiri. Ini Mbah Yai Ishak bukan mbahnya mereka. Tiba-tiba membuat haul tanpa seizin keluarganya Mbah Ishak. Akhirnya haulnya Mbah Yai Ishak ada 2. Ada yang dilaksanakan oleh keluarganya, ada yang dilaksanakan oleh Habib. Ada 2. Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Ini di bumi Indonesia terjadi bisa seperti ini loh. Ini kadang-kadang ini dari pemerintahnya dibiarkan. Katanya di sana banyak Bansar, banyak NU-nya, tapi NU dan Bansar juga tidak pernah ditangani. Padahal ini kejadian sudah lama berlalu-lalu seperti itu.
berhenti ketika saya ada acara di sana, saya bongkar sekalian berhenti Bang. Makanya kadang-kadang saya tuh nggak ngerti sama orang semacam itu. Ada kebatilan kok dibiarkan, ada kebongkaran kok dibiarkan. Betul lah betul. Mudah-mudahan teng Purworejo jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau seumpama ada seperti itu, jangan takut. Laskar Sabilillah harus mampu menghentikan, bongkar mereka. Karena kuburan yang nggak ada isinya itu berhala kuburan, wajib dibongkar oleh Sampean. Saudara-saudara sekalian, mengadakan haul sendiri itu haulnya dilaksanakan juga. Yang jadi aneh kalau haul itu acaranya kumpulnya banyak apa tidak? Yang hadir banyak apa tidak? Mungkin tidak kira-kira Pak Lurahnya nggak tahu. Mungkin tidak kira-kira Pak Camatnya nggak tahu. Mungkin tidak Pak Kapolseknya nggak tahu. Pak Danramilnya nggak tahu. Tidak mungkin. Yang jadi pertanyaan, kenapa haul palsu itu tetap dilaksanakan? Aneh, orang Indonesia itu aneh. Aneh bin ajaib. Makanya saudara sekalian, kalian saya mohon kalian di Purworejo jangan seperti itu. Kalau itu kaitannya dengan bangsa dan negara dan agama harus tegas. Dinambadan. Akhirnya poros cerek perawu poros sedulur sedaya bangun. Akhirnya nopo? Akhirnya poros cerek poros sedaya bangun. Begitu hal dilaksanakan, selanjutnya apa yang paling mengerikan? Yang paling mengerikan di dalam satu haul, para Ba'ali dan Habib memunculkan seorang sosok. Sosok Habib ditaruh di panggung, diumumkan oleh semua orang. Ini adalah Habib ini bin Ishak, ini bin Ishak, ini cucunya Mbak Yai Ishak yang asli, asalnya dari Bojong. Mbak Yai Ishak itu Habib, Al-Habib Muhammad Ishak bin ini, hal ini cucunya yang asli. Mereka berani kurang ajar memunculkan seorang Habib yang diklaim sebagai cucu daripada Mbak Yai Ishak di depan anak cucunya Mbak Yai Ishak. Padahal di Jatinegara ada anak cucunya Mbak Yai Ishak. Ini keberanian dan kekurang ajaran yang sangat luar biasa yang wajib dilawan oleh orang Indonesia. Sampian meneng mawon, kintul mawon, akhirnya nopo? Akhirnya dibantu di kasus motor di batang bakal bi. Entek, gini apa badan? Akhirnya prosedur ketika kemudian sudah memunculkan sosok, jadi artinya yang ada di Jatinegara cucu aslinya dianggap pal, cuman gak ngomong. Akhirnya mereka langsung Duki tengkulo, kemudian mungal-mungal kali kulo, setelah mungal-mungal kali kulo, ngundang kulo langsung tekrungkat, temriku wonten isbat makam, mana makamnya Mbak Yai Ishak yang asli, akhirnya dia menuju temriku sedoyo, begitu sapun niku, alhamdulillah, setelah itu kemudian kulo ngendika di aparat pemerintah, kemudian ngendika di keluarga Mbak Yai Ishak, ini makam palsu, atas nama Mbak Yai Ishak, ono jenenge ono bangunannya palsu. Kalau disiaroi ini bahaya, angkan dikultusan padahal jerone sanes Mbak Yai Ishak, teng daleme sanes Mbak Yai Ishak, maka Mbak Yai Ishak wonten teng mriku berarti ini berhala makam, bongkar sarang. Akhirnya bongkar sedoyo. Dan kulo ngendika kalau seumpama ada kaum Ba'ali abai mengadakan haul atas nama Mbak Ishak tanpa seizin keluarga Mbak Ishak, jangan diizinkan oleh pemerintah, jangan diem saja. Kalau mereka melawan, kita lawan mereka semua. Ngeyel-ngeyel, keluarkan golok kalian, usir mereka. Karena kalau tidak disebut sistematis nggak mungkin. Karena tahap-tahapnya sangat jelas sekali. Pertama adalah mereka datang, setelah datang membuat makam palsu, setelah membuat makam palsu tiba-tiba mengadakan haul, setelah mengadakan haul tiba-tiba memunculkan sosok. Kalau tidak sistematis nggak mungkin, maka harus dilawan. Bukan berarti pulau iku ngajari sampean kabeh nganggo golok orang, tapi nek ngadep ya budi askara ngeyel koyo ki, mangke anak putu sampean bakal dibatai. Sebelum itu terjadi maka hentikan sekarang juga, mumpung di sini maka ada PWI Laskar Sabilillah siap untuk menangani itu.